Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك وقضى dan telah memerintahkan Rabbuka Tuhanmu alla ta'budu janganlah kalian menyembah illa iyyahu selain dia wabil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsana hendaklah berbuat baik imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma imma jika yablughanna benar-benar telah sampai indaka dalam pemeliharaanmu al-kibara berusia lanjut ahaduhuma salah satu di antara keduanya au kilahuma atau kedua-duanya fala takullahuma fala maka janganlah sekali-kali takullahuma kalian mengatakan kepada keduanya uffin yaitu perkataan wala tanharhuma wala dan janganlah tanharhuma kalian membentak kedua-duanya wa kullahuma dan katakanlah kepada keduanya qaulan karimah yaitu perkataan karim yang baik waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah waqfid lahuma janaha dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya adzulli minar rahmah dengan penuh kasih sayang waqul rabbi waqul dan katakanlah atau dan ucapkanlah rabbi wahai Tuhanku arhamhuma sayangilah keduanya kama sebagaimana Rabbayani mereka telah atau kedua-duanya telah mendidikku shaghira di waktu kecil. Selanjutnya itu penafsiran dari surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang mana surah ini menjelaskan tentang perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana dalam ayat ini, dalam ayat 23 dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa qada rabbuka dan Tuhanmu itu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu bahwa agar kalian itu menyembah illa iyyahu illa iyyah yaitu janganlah kalian itu menyembah selain dia kata Allah. Jadi Allah memerintahkan dalam ayat ini janganlah kalian itu menyembah selain Allah. Kita diminta di sini itu menyembah Allah saja tanpa
mempersekutukannya. Jadi jadikanlah Allah itu sebagai salah satunya tempat kita mengadu, tempat kita mengadukan segala persoalan hidup kita. Janganlah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah yang berhak disembah. Jadi Allah mintakan agar kamu itu menyembah hanya kepada Allah dan tidak diperkenankan untuk menyekutukannya, dan janganlah kalian itu menyekutukan Allah. Selanjutnya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, dalam artian ketika yaitu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita merintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu selain dari perbuatan maksiat, maka kerjakanlah, maka lakukanlah permintaan ataupun ajakan dari kedua orang tua kita itu. Selanjutnya imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi jika benar-benar telah sampai dalam pemeliharaan kalian berusia lanjut mereka kedua-duanya atau salah satu dari kedua-duanya, maksudnya adalah bahwa jika orang tua kita, ayah kita atau ibu kita ataupun kedua-duanya itu telah berusia lanjut dalam pemeliharaan kita itu, maka fala taqul lahuma, kata Allah, maka janganlah kalian katakan kepada keduanya itu perkataan uffin. Itu dalam artian, dalam tafsir dikatakan kata uffin itu artinya adalah perkataan atau perkataan celakalah atau buruklah, itu makna dari kataan uffin. Dan selanjutnya yang tidak boleh dilakukan kepada keduanya tersebut, wala tanharuma, dan janganlah kalian itu membentak keduanya. Jadi janganlah sekali-kali kalian itu membentak ayah ibu kalian. Kata Allah, wa kullahuma qaulan karima. Dalam ayat selanjutnya dikatakan wa kullahu, dalam lanjutan ayatnya wa kullahuma qaulan karima. Wa kullan, katakanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Jadi jangan sekali-kali kalian itu mengatakan perkataan perkataan yang membuat sakit hati orang tua kalian, perkataan yang seakan-akan kalian itu lebih benar, seakan-akan kalian itu merendahkan kedua orang tua kalian. Wala tanharuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Jangan sampai orang tua itu merasa dirinya itu dibentak oleh kalian. Wa kullahuma qaulan karima, tetapi lakukanlah, kerjakanlah, katakanlah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada keduanya. Yang mana dalam artian tafsir bahwa karim itu adalah perkataan yang lembut, baik yang disertai dengan penghormatan, ataupun perkataan yang sopan, perkataan yang santun dan tidak menyakiti yang namanya perasaan ataupun hati dari kedua orang tua kita. Waqfid lahuma janahadz dzulli. Waqfid, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi merendahkan dirilah kepada keduanya itu dengan penuh kasih sayang. Jadi rendahkanlah diri kalian itu kepada kedua orang tua kalian, walaupun pangkat kalian itu tinggi, walaupun kedudukan kalian itu tinggi, tetapi rendahkanlah diri kalian itu kepada keduanya. Karena dalam artian bahwa orang tua kita itu, mana kita itu hanya sebagai anak kecilnya saja, walaupun kalian itu sudah dewasa, tetapi dalam pandangannya itu kalian sama seperti anak kecil yang dia didik juga sama pada dahulunya. Jadi hendaklah kalian itu merendahkan diri kalian, jangan kalian melagak sok pintar, melagak lebih pintar dari orang tua kalian. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah dan ucapkanlah Rabbi, wahai Tuhanku, arhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil, mendidikku di waktu kecil. Jadi ajaran selanjutnya yang dapat kita petik dari ayat ini itu tentang mendoakan kedua orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita itu telah meninggal ataupun telah mendahului kita, maka tugas kita itulah mendoakan kepada kedua orang tua kita itu agar selamat dari yang namanya siksa kubur,
ataupun jika orang tua kita itu masih hidup, maka doakanlah kebaikan untuk orang tua kita kepada Allah, agar orang tua kita itu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mendidik kita, memberikan nafkah kepada kita, walaupun contohnya dalam masalah kita membiayai kita dalam kuliah, maka doakanlah kedua orang tua kita itu untuk tetap sehat, untuk tetap diberikan limpahan rezeki bagi Allah, rezeki yang barakah lagi bermanfaat bagi kita. Maka kita sebagai anak adalah mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.